Ya, halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini. Saya kedatangan 5 IM Chi-Fi dengan range harga dari 60 ribuan sampai 700 ribuan. Disclaimer dulu, 5 IM ini merupakan barang pinjaman. Saya sore-sore dibawain IM 5 biji langsung sama yang minjeminnya. Dia juga bilang, saya nggak usah goreng-goreng opini apapun karena saya juga memang bukan buzzer. Ini bebas, mau dijelek-jelekin boleh, mau dibagus-bagusin boleh, tapi saya ngomong seadanya aja. Untuk tes audionya juga saya tes pakai dongle DAC i1DA 9038D dan juga source-nya pakai Apple Music. Yuk saya mulai dulu dari yang terbudget friendly, AK6 Pro dari QKZ. Dia packagingnya dapet kayak begini, dusnya tipikal QKZ dan aksesoris cuman ear tips untuk si penampakan IM-nya. Dan kabelnya kayak begini. Dia bahannya dari plastik, ada mikrofonnya juga, dan langsung aja saya mulai bahas suaranya si QKZ AK6 Pro. Untuk gambaran besar suaranya ini V-shape. Suaranya sangat beginner friendly atau konsumen friendly. Ini suaranya fun, dia kalau dibahas dari bassnya dia ngegebuk. Di bus, sub bassnya berasa. Mid bassnya juga dia lumayan berasa, nampol. Quantity bassnya ini lumayan besar, kurang cocok untuk metalan. Untuk mid range-nya ini mundur. Jujur aja ini agak sedikit mendem ketutup sama bassnya. Tapi dia vokal punya nggak nusuk dan juga nggak sibilen. Untuk treble-nya dia ngecering. Untuk teknikalnya, ini stage-nya nggak luas tapi juga nggak sempit. Modelnya lapangan kosong. Bentuknya simetris dari sisi width atau lebarnya dan juga depth-nya. Untuk imaging positioning ini jujur aja basic banget karena susah juga ya. Mau komplain ini harganya cuma 60 ribuan. Untuk separasi ini berasa agak sedikit bertumpuk. Saya tes lagunya seperti biasa juga. NZK Cage untuk tes separasi. Untuk detail retrieval ini ya seadanya jujur aja. Susah juga komplainnya, balik lagi ini harganya cuma 60 ribuan. Plusnya apa dari IM ini? Plusnya tonalnya fun, consumer friendly, dan juga murah. Minusnya, kalau lihat harganya yang 60 ribuan, saya rasa susah juga ya ngasih minusnya. Ini oke banget untuk di harganya. Langsung aja masuk yang kedua, CRA dari CCA. Ini harganya kurang lebih 200 ribuan. Dia dapat packagingnya kotak mirip QKZ. KZ begituan lah tipikal kotak-kotaknya. Dapat guide dan juga ear tips untuk wujud kabel dan juga earphone-nya kayak begini. Ini build-nya cakep. Jujur aja ini untuk di harganya ganteng banget. Ini juga build-nya rapi. Saya sebagai orang yang punya masalah perfeksionis, ini saya nggak trigger apapun dari build-nya. Dia kabelnya ada mikrofonnya juga. Yuk langsung aja bahas soundnya dari si CRA atau CRA ini. Dia V-shape, bass head cocok banget pakai ini. Ini bassnya di boost luar biasa, di boost sub bassnya, mid bassnya juga di boost. Treble-nya ngecering tapi untuk treble-nya nanti saya bahas lebih lanjut. Dan juga treble-nya ini extend. Ini sangat cocok untuk bass head, tonalnya mirip banget kayak 3i3 yang harganya kurang lebih 2 jutaan. Untuk bassnya ini gebuk banget, bulat, deep, rata di boost dari sub bass sampai ke mid bass. Ini bassnya berasa ditabokin ke depan muka kalian. Ini sangat nggak cocok untuk lagu metalan. Mid range-nya ini mundur, placementnya di belakangnya bass. Vokalnya yang kena kolorasi dari treble-nya yang pedes, kalau pakai ear tips bawaan ini tajam. Saya kasih ear tips Sony Hybrid yang harganya 10 ribuan ini jadi enak, nggak tajam lagi. Untuk bobot dari midrange-nya sendiri kayak vokal cowok dan vokal ceweknya ini pas, nggak ketebelan dan nggak ketipisan. Treble-nya, kayak saya bilang tadi ini treble-nya tajam. Waktu awal impresi saya jujur aja ini negatif banget. Saya lupa juga saya punya ear tips Sony Hybrid, solusi dari tajam-tajam. Saya pasangin si Sony Hybrid ini tajamnya langsung hilang. Ini beneran jadi treble-nya enak. Saya sendiri malah jadi suka banget sama treble-nya si CCA CRA ini. Kalau udah pakai ear tips Sony Hybrid, dia tuh jadi nggak nusuk lagi. Selain itu juga ini treble-nya memang extend. Untuk si ujung-ujung treble-nya berasa deh iri banget.
Teknikalnya, untuk stage-nya, dari kelima IM ini yang paling luas dan megah. Untuk bentuknya simetris dari sisi width dan depth-nya. Modelnya masih sama, model lapangan kosong. Imaging positioning jujur aja ini standar banget, bukan strong point. Nggak ada efek kayak wah gimana-gimananya, tapi ya nggak jelek juga. Untuk separasi, ini meskipun bass boosted, bass head ini tetap rapih loh, nggak tumpang tindih. Detail retrieval-nya ini lumayan udah ada nampilin remah-remah detailnya. Nggak asal bunyi bam bim bum kocres-kocres doang. Untuk plus dari IM CCA CRA ini apa? Build-nya rapih, cakep, fun, ngebas, cocok banget untuk bass head, ngecering juga dan nggak begitu nusuk kalau dikasih ear tip Sony Hybrid. Suaranya kayak dilempar ke depan muka kalian. Jujur aja saya sendiri sampai order IM CCA CRA ini untuk pemakaian saya pribadi karena suaranya yang fun dan menarik dan harganya juga budget friendly. Minusnya, ini suaranya kalau pakai ear tips bawaan nusuk banget. Minusnya lagi, harus tambah 10 ribuan kurang lebihnya untuk beli si Sony Hybrid. Minusnya lagi, ini nggak begitu all-rounder, sangat nggak cocok untuk lagu metal. Kita masuk ke IM yang ketiga, Zeus Skylark. Ini di harga kurang lebihnya 250 ribuan. Saya sendiri pertama kali baru dengar ada merek ini. Zeus Skylark atau bambu-bambu something lah. Ini kotaknya lumayan unik ya, kayak kotak pomade, kotak permen. Dari kaleng, aksesorisnya ear tips 2 macam, 3 macam berarti ya. Ada foam, ada ear tips yang bornya besar, bornya kecil, dan juga guide yang bahasanya saya nggak bisa baca. Untuk dari build-nya dan penampakan IM-nya kayak begini. Ini jujur aja agak cheap feeling ya, meski ini memang dari metal sih. Terutama kabelnya ini, kabelnya kayaknya murah banget. Kita masuk langsung ke sound-nya. Soundnya si Skylark ini dia slightly V ya. Mainnya lebih di area mid bass, treble-nya ngecering di lower treble, dan juga ini lebih all-rounder dibandingkan si CCA CRA. Untuk bassnya ini lumayan gebuk, kayak saya bilang tadi mainnya di area mid bass, dan juga ini bassnya nggak terlalu deep. Ini lebih masuk untuk all-rounder dan juga lebih enak dan nyaman untuk dipakai lagu metalan kayak double pedal. Untuk mid-range-nya ini vokalnya sedikit di belakangnya bass. Nggak semundur kayak CRA, dan juga ini lebih nampilin clarity. Atau kalau bahasa ngawurnya ini vokalnya lebih main. Treble-nya ini ngecering, main di area lower treble. Kalau suara drum kayak suara cymbal, crash hi-hat di sini main banget. Dan juga ini treble-nya pakai ear tips bawaan nggak nusuk. Kalau mau nitpicking, si timbre dari treble-nya dia agak splashy ya. Sedikit menuju metalik, tapi saya rasa sih belum metalik segini. Teknikalnya, stage-nya ini nggak begitu luas, tapi juga nggak sempit. Modelnya masih sama, lapangan kosong. Dia si luasnya, width-nya dia lebih lebar dibandingkan si depth-nya. Posisinya jadi dia nggak simetris stage-nya. Imaging positioning standar masih sama mirip-mirip CRA. Separasinya dites di lagu NZK Cage ini aman, nggak tumpang tindih suaranya. Detail retrieval-nya ya 11-12 CRA, masih sekelasnya. Plusnya ini all-rounder banget. Ini nampilin clarity dan juga vokal, dan juga ini pakai ear tips bawaan udah oke. Untuk minusnya paling dari si feel-nya ya, terutama ini kabelnya. Kayak cheap feeling banget. Kita masuk ke IM yang keempat. KZCRN di marketplace harganya kurang lebih 350 sampai 450. Dia IM yang kena skandal ya. Waktu itu ada yang bongkar si CRN ini kan memang dia 3-brit. Drivernya dynamic driver BA dan EST. Sedangkan yang ini dia hanya single dynamic driver yang 3 saya bahas tadi. Ini jadi ada yang bongkar, katanya si BA dan juga EST-nya dia nggak nyala. Jadi nyatanya ini cuma single dynamic driver, katanya sih begitu. Kalau saya pribadi sebenarnya saya nggak begitu peduli untuk masalah si skandal ini. Saya sendiri ya istilahnya mau drivernya ini nyala semua atau nggak nyala semua, saya lebih peduli hasil akhir dari suaranya si CRN ini. Ini IM yang kolaborasi KZ dengan si Crinacle.
Ini tuningannya Crinacle yang jujur aja tuningannya kurang lebihnya copy paste VDSF-nya Moondrop S8. Ditambah sub bass boost dan extra treble di 8K. Ini masuk tonalnya kurang lebihnya IM Harman Target Curve. Keseluruhan tonal balance-nya ini agak off karena peak treble di 8 kHz-nya. Saya sempet tes juga pakai Sony Hybrid, ini nggak ketolong. Untuk packagingnya ya tipikal KZ, dapat juga user guide dan juga ear tips. Untuk IM-nya kurang lebihnya kayak begini penampakannya. Ini build-nya lumayan cakep dan juga ini lumayan berat. Fittingnya juga ini saya rasa yang paling enak di antara semuanya. Ini kabelnya juga ada mikrofonnya. Saya bahas dari bassnya. Ini sub bassnya deep, rumble, gebuk juga. Ini quantity bassnya kalau menurut saya udah lumayan masuk untuk orang-orang yang bass head. Tapi untuk dipakai all-rounder juga ini lumayan oke. Tapi kalau misalkan untuk lagu metal, saya rasa ini agak kurang cocok. Transisi mid bass ke lower mid range-nya ini rapih banget. Kalau keadaan full stock, sayangnya kalau tanpa equalizer, timbre dari suara macam drum, kick drum, snare drum, tom, segala macamnya, ini agak sedikit off ya, nggak tahu kenapa terkesan kayak plastiki. Untuk mid range-nya, ini mid range-nya jujur aja enak, tapi karena ya tadi itu, dari si treble-nya 8 kHz yang peak agak mengganggu. Midrange-nya kalau keadaan full stock tanpa equalizer apapun ini agak sedikit tajam. Treble-nya ini ngecering, ada peak di 8 kHz-nya. Sumber tonal yang agak off nih, gara-gara si peak 8 kHz. Ini entah kenapa Crinacle tuningannya dikasih 8 kHz kayak gini tuh maksudnya supaya treble-nya agak mirip HD 800 headphone daily driver-nya atau gimana saya juga nggak tahu. Kalau misalkan dikasih equalizer di 8 kHz-nya aja, kasih minus 2,5 dB atau 3 dB, suara tonal keseluruhannya jadi enak ya. Ini treble-nya kalau dikasih equalizer dia smooth. Kalau misalkan tanpa equalizer ini pickiness, ada picky-pickynya nggak ketolong sama Sony Hybrid. Ini ya kalau opini pribadi saya sih ini sebenarnya suara tonal keseluruhannya udah enak. Ini sayang banget sebenarnya kita hampir dapet IM under 500.000 yang punya tonal oke, tapi gara-gara ada peak di 8 kHz-nya jadi agak sedikit kurang natural suaranya. Kalau misalkan dikasih equalizer kayak saya bilang tadi di 8 kHz-nya aja, ini jadi nikmat dan jujur aja ini enak ya, oke tonalnya. Teknikalnya, saya mulai lagi dari stage-nya dulu. Ini lumayan luas, nggak seluas si CRA. Modelnya sama lapangan kosong, simetris bentuk stage-nya. Untuk imaging positioning, imagingnya dari kelima IM yang ada di sini ini paling oke. Positioning asal sumber suaranya juga di sini lebih jelas exact location-nya. Untuk separasi di tes lagu Cage ini aman, nggak ada tumpang tindih. Detail retrieval-nya, tapi ya jujur aja ini masih mirip-mirip kayak si 2IM yang ini nih, yang dua ini. Untuk plus dan minusnya. Plusnya, bentuknya oke, cakep. Ini quality control-nya juga saya nggak nemuin keanehan apapun. Ini bagus. Plusnya lagi, kalau dikasih equalizer ini jujur enak banget. Sebenarnya tinggal turunin aja 8 kHz si peak-nya dihilangin deh. Ini ya saya rasa untuk harganya ini tonal yang paling oke. Dalam artian kalau dikasih equalizer. Kalau minusnya dari IM ini harus dikasih equalizer, itu jadi minus untuk saya. Minusnya lagi ya skandal KZ ya, sayang sekali. Ternyata ini IM si BA dan EST-nya cuman tempelan doang, sayang juga sebenarnya. Masuk yang terakhir KBR Neon, harga 700 ribuan. Ini tonalnya paling beda sendiri di antara yang lainnya. Ini konfigurasinya single BA. Dia punya tonal diffuse field. Cocok untuk kalian yang mid lovers atau vocal lovers atau kalian yang butuh IM yang bisa dipakai untuk mixing atau model-model reference yang suaranya jujur. Untuk packagingnya ini yang paling mewah, paling besar dan juga paling lengkap aksesorisnya. Dia dapat 2 biji ear tips, foam dan juga silikon. Ada guide-nya dan juga ada pouch-nya. Untuk si wujud dari IM dan kabelnya. Kabelnya juga ini noticeable ya, bisa kita lihat ini yang paling bagus kabelnya. Untuk si body IM-nya, ya ini simple banget. Langsung aja saya bahas si tonalnya, kayak saya bilang tadi.
Ini diffuse field. Bassnya ini minim, sangat minim kolorasi. Bassnya juga seadanya banget. Ekor bassnya juga ini pendek banget, decay dari si bassnya. Untuk midrange-nya, ini fokus utama IM ini ya midrange-nya. Untuk vokalan, gitaran, violin, orkestra ini enak banget. Treble-nya ini nggak begitu extend, nggak tajam. Ekor treble-nya juga ini pendek banget. Mungkin dari si balance armaturnya yang ngasihnya agak kering sih ini suaranya. Si ekornya pendek. Untuk teknikalnya, ini stage-nya yang paling intimate, malah bisa dibilang sempit juga. Imaging positioning-nya biasa aja, nothing special. Separasinya nggak ada tumpang tindih sedikit pun. Detail retrieval-nya jujur aja ini agak underwhelming untuk harganya. Ini masih mirip-mirip kayak yang saya bilang di kelas-kelasnya sini nih, 3AM ini. Untuk plus dan minus dari IM ini. Plusnya, kabelnya cakep. Plusnya lagi, packagingnya paling proper, paling oke. Plusnya lagi, aksesorisnya paling lengkap. Untuk minusnya ini sebenarnya ada QC isu di masalah earpiece kirinya. Ini nggak tahu dari housing yang kabelnya atau dari si konektor yang di IM-nya. Dia IM kirinya gampang banget slide-nya ya, lepasnya ini lebih gampang dibandingkan IM yang kanan. Yang kanannya ini resistensinya ya pakem lah. Sedangkan kalau yang kiri ini ditarik juga langsung lepas. Paling segini aja quick review dari 5 IM ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, mau tanya ini dibandingkan ini, gimana? Tanya aja langsung di kolom komen. Kalau misalkan ditanya, Bang, jadi kelima ini favorit abang yang mana? Kalau dari kelima ini jujur aja favorit saya yang ini. Kenapa? Karena suaranya yang fun banget dan juga unik deh. Cobain deh, saya sendiri sampai beli IM ini gara-gara dipinjemin ya. Saya malah jadi searching jadi di marketplace. Kemarin ada yang diskon ya. Flash sale kayaknya, lumayan harganya diskon ya udah aja saya sikat. Kalau misalkan kalian bingung mending ambil yang mana ya coba yang masuk di budget kalian yang mana dan juga yang kira-kira cocok deskripsinya yang saya jelasin tadi. Cocok yang mana ya atur-atur dari sisi subjektif kalian sendiri. Karena balik lagi audio pasti personal dan subjektif. Enak di saya belum tentu enak di kalian dan enak di kalian juga belum tentu enak di saya. Yaudah, mungkin segini aja videonya. Seperti biasa, patuhi prokes, jaga kesehatan kalian. Terima kasih udah mampir di video ini. Bye-bye.